Kuda bertanduk. Dikisahkan, Tuan Hamid baru saja membeli hewan kuda yang unik, di mana kuda tersebut mempunyai tanduk di kepalanya, dan itu merupakan hewan yang langka. Kejadian ini membuat warga gempar. Mereka pun penasaran dan ingin melihatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Tuan Hamid. "Wah, kudanya unik sekali." "Iya, kudanya sangat indah," kata para warga memujinya. Lalu oleh Abu Nawas kudanya ditawar dengan harga 100 dinar. Harga tersebut terbilang sangat tinggi karena biasanya seekor kuda dihargai 5 dinar. "Kau serius, Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid memastikan. "Tentu saja, kau bersedia menjualnya tidak?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendapatkan uang sebanyak itu, tentu saja Tuan Hamid langsung menyetujuinya. "Baiklah Tuan Hamid, besok aku akan ke sini lagi. Aku akan membayar sekalian mengambil kudanya," ujar Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Tuan Hamid. Kuda yang rencananya akan dijual tiba-tiba mati tanpa sebab. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid segera memberitahukannya kepada Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kudanya sudah mati," kata Tuan Hamid kecewa. "Tidak apa-apa, tetap akan aku beli," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Hamid pun menjadi bingung. "Kamu yakin Abu Nawas? Nanti kamu rugi," tutur Tuan Hamid. Namun Abu Nawas tetap bersikeras untuk membeli kuda tersebut. Karena terus-terusan didesak, Tuan Hamid pun akhirnya setuju. Setelah menerima pembayaran dari Abu Nawas, Tuan Hamid kembali berkata, "Wahai Abu Nawas, coba beritahu aku apa alasanmu kenapa tetap mau membeli kuda yang telah mati?" tanya Tuan Hamid. "Maaf, aku sedang buru-buru ke istana. Nanti sore aku jelaskan," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu pergi dengan membawa kudanya yang sudah mati. Ketika waktu sudah menjelang sore, Tuan Hamid pergi menuju rumah Abu Nawas. Ia penasaran ingin tahu untuk apa kuda yang sudah mati tersebut. "Wahai Abu Nawas, sekarang tolong beritahu aku," pinta Tuan Hamid. "Begini, kemarin waktu di istana aku menggelar undian kepada para menteri, dan untuk mengikuti undian tersebut diwajibkan membayar 20 dinar, kata Abu Nawas. "Undian? Undian apa?" tanya Tuan Hamid. "Undian untuk mendapatkan kuda bertanduk, dan para menteri yang mendaftar ada 20 orang. Jadi aku berhasil mengumpulkan 400 dinar, terang Abu Nawas. "Itu cerdas, tapi tunggu, apa mereka tidak ada yang kecewa?" tanya Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid, yang namanya undian pemenangnya pasti cuma satu, dan pemenangnya inilah yang kecewa karena mendapatkan kuda yang telah mati. Dan agar dia tidak kecewa, aku kembalikan uangnya yang 20 dinar. Ia pun pergi dengan tenang," jawab Abu Nawas. Sontak Tuan Hamid tertawa mendengar kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan akhirnya ia pun merasakan jenuh. Dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi setibanya di warung ternyata masih sepi. Karena tak ada seorang pun di situ, Abu Nawas selalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari hingga sampailah ia di pasar hewan. Di situ Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan.
Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher si keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepaskan tali yang mengikat leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil si keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang dibawanya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku orang yang bodoh, yang telah dimurkai oleh ibuku. Beliau telah mendoakan agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai, dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar. Namun berkat barokah tanganmu, bentukku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan menciumi tangan Abu Nawas seraya mengucapkan terima kasih dan minta didoakan. Entah kenapa, kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasihati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa untuk berbakti kepada orang tuanya. Abu Nawas pun lalu melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan-jalan ke pasar. Dan ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledainya yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat, Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Wahai pria kurang ajar, tidak mendengarkan nasihatku, sehingga ibumu murka lagi padamu dan kembali mengutukmu menjadi keledai. Kali ini aku tidak akan membelimu lagi," ujar Abu Nawas geram lalu meninggalkannya. Saingan bisnis. Selain dikenal dengan kekonyolannya sebagai ulama sufi, Abu Nawas juga memiliki kebijaksanaan yang sangat mendalam. Tidak jarang, semua masalah yang diadukan kepada dirinya bisa diselesaikannya dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak. Dan satu lagi dari Abu Nawas, ia adalah pebisnis yang handal. Di balik kesuksesannya dalam dunia bisnis, ada saja dan sudah pasti ada orang yang iri. Siapa lagi kalau bukan tetangganya yang bernama Abu Jahil. Persaingan bisnis antara Abu Nawas dan Abu Jahil semakin ketat, dan beberapa kali sudah terjadi gesekan-gesekan percikan api yang hampir saja menyulut amarah dan pertikaian berdarah. Bahkan tak jarang Abu Jahil menggunakan cara-cara kotor demi ambisinya untuk menyaingi bisnis Abu Nawas. Pernah Abu Jahil tertangkap basah, di tengah malam ia bolak-balik di halaman rumah Abu Nawas sembari menaburkan sesuatu dari kantong bajunya. Sungguh persaingan yang sudah tidak sehat sama sekali. Dan pada suatu masa, kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang banyak. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil.
Kemudian Abu Nawas menjual hasil panennya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Melihat hal itu, Abu Jahil pun menjadi iri. Ia lalu menjual buah labunya bersebelahan dengan tempat Abu Nawas. Akan tetapi dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sedangkan Abu Nawas ramai dengan pembeli. Dalam hati Abu Jahil bertanya, "Ini kenapa ya dagangan Abu Nawas lebih laku, padahal buah labunya sama-sama besar, rasanya juga sama-sama enak. Wah, jangan-jangan Abu Nawas pakai dukun nih," pikir Abu Jahil. Setelah diamat-amati, ternyata penyebabnya adalah harga buah labu yang dijual Abu Jahil sangatlah tinggi. Ia menjual dengan harga 5 dinar, sementara Abu Nawas hanya mematok harga sewajarnya, yaitu 3 dinar. Tak ingin kalah saing dengan Abu Nawas, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Jahil membawa sesuatu dibungkus dengan kain putih yang sudah agak sedikit kotor. Ia menggantungnya di bawah meja tempat ia jualan. Dan sebelum Abu Nawas datang, ia menaburkan sesuatu di tempat biasa Abu Nawas jualan. Kemudian Abu Jahil mengganti harga jual buah labu miliknya menjadi 1 dinar. Harga yang terbilang sangat murah, bahkan harga tersebut bisa membuatnya menjadi rugi. Tapi hal itu tak dipedulikan oleh Abu Jahil, karena tujuan utamanya hanya satu, yaitu membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Tapi ada satu kebodohan Abu Jahil, ia sama sekali tak pernah belajar dengan siapa selama ini ia bersaing. Ya, Abu Nawas orang yang mempunyai sejuta akal cerdik untuk menghadapi setiap masalah. Ketika Abu Nawas sudah datang dan segala sesuatunya sudah beres untuk mulai berjualan, ia merasakan sesuatu yang aneh dengan lapaknya ataupun lapak milik Abu Jahil. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung menghampiri tempat jualan Abu Jahil. "Abu Jahil, benar itu kamu jual labu cuma 1 dinar?" tanya Abu Nawas. "Wah, ya benar dong, Abu Jahil nih, jualan sambil bersedekah," jawab Abu Jahil dengan angkuhnya. "Wah, keren kamu. Gimana kalau labunya aku borong semua?" tanya Abu Nawas kembali. Dengan tertawa penuh kemenangan, Abu Jahil berkata, "Boleh saja, kamu pasti gak mampu bersaing denganku, iya kan?" ledek Abu Jahil sambil tersenyum. Abu Nawas membalas, "Iya Abu Jahil, kamu memang cerdik." Akhirnya Abu Jahil menjual semua buah labunya dengan harga 1 dinar per bijinya. Setelah menerima uang dari Abu Nawas, Abu Jahil pun berkata, "Sekarang kau harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal lain kau boleh menang, tapi kalau soal dagang akulah yang paling cerdik." Abu Jahil. Mendengar pengakuan Abu Jahil, Abu Nawas hanya menanggapinya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas kembali berjualan. Tapi tanpa Abu Jahil sadari, sebenarnya disinilah strategi marketing Abu Nawas berjalan dengan sangat mulus. Harga labu yang tadinya Abu Nawas jual 3 dinar, kini dinaikkan menjadi 4 dinar. Karena tak ada lagi penjual buah labu selain Abu Nawas, orang-orang pun bersedia membelinya. Menyadari hal itu, sontak Abu Jahil terkejut. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, sebab semua buah labunya sudah diborong oleh Abu Nawas. "Wah, sial, kok malah aku yang kalah? Gimana ceritanya ini?" gerutu Abu Jahil. Bijaksana di luar nalar.
Karena seringnya diminta memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah menjadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas itu, ia mendapat hadiah yang seharusnya menjadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan akan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijaksana. Kalian kan sudah mendapatkan gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas kan tidak mendapatkan gaji. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Toh itu juga sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka memberikannya kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian itu adalah orang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tapi juga membutuhkan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Kalau soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka yang mulia, ucap mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, aku akan menguji kalian dengan kasus yang sederhana. Kalau kalian bisa memecahkannya, aku tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut, Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 1 meter. Sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Sekarang tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu itu menghapus 20 cm. Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka yang mulia, kami tak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah,
maka aku akan memanggil Abu Nawas kemari." Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Tuh, kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Jempol Baginda Raja terpotong. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun ar-Rasyid, setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda Raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi ia justru memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebutlah Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya dengan bijak. Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal wahai Paduka, bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara. Karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba aku ingin dengar, apakah kamu mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap mensyukuri takdir ini, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu ini gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu di hutan. Namun kali ini ia tak didampingi oleh Abu Nawas.
sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Karena saking asyiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Dan singkat cerita, tertangkaplah sang raja, dan diaraklah beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, tiba-tiba sang kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya. Batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Kamu memang benar Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada satu yang masih mengganjal dalam benakku. Kamu bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu mensyukurinya, karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Saya malah bersyukur dan berterima kasih ketika Paduka menjebloskan saya ke dalam penjara." "Kamu memang aneh Abu Nawas, lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saya tidak di penjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu, dan pasti saya akan tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat Paduka, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan mereka. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua Paduka." "Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilakan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Jenazah ngamuk. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas? Sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Dan pada pertemuan kali ini akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya.
Salah satu kawannya lalu bertanya, "Hei Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa?" Abu Nawas menjawab, "Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Ya tentu saja puasanya batal lah." "Oh begitu ya? Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa?" tanya kawan lainnya. "Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang," jawab Abu Nawas. "Itu sih mustahil Abu Nawas. Yang saya tanyakan makanan yang di dunia ini," timpal kawannya. "Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi," balas Abu Nawas. Seketika itu mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat itu. Ia pun segera melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam," kata sang menteri memberitahu. "Memangnya apa yang dia katakan?" tanya Baginda Raja. "Dia bilang kalau makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa, Paduka," lapor sang menteri. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mempermainkan hukum agama," geram Baginda Raja. Ternyata sang menteri telah salah paham, karena yang ia dengar tidak seutuhnya. "Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya," kata sang menteri. "Oh ya, apa rencanamu?" tanya Baginda Raja. "Jadi saya akan berpura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya orang yang beraliran sesat sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam," ujar sang menteri. "Baik, saya setuju dengan rencanamu," sahut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang. Lalu dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah untuk ke istana," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada kepentingan apa ya?" tanya Abu Nawas. "Tuan Menteri meninggal Tuan Abu, dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayat," jawab si pengawal. "Meninggal? Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku, jadi aku tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu," ujar Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu ke Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia ternyata meninggal," timpal si pengawal. "Sesat? Sesat bagaimana maksudnya?" tanya Abu Nawas. "Tuan Menteri bilang kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa," kata si pengawal memberitahu. "Oh, ya sudahlah, orangnya juga sudah mati toh. Ayo kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita,
sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. "Mari Paduka, kita sholat bersama-sama saja," ajak Abu Nawas. "Kamu saja Abu Nawas, aku sudah mensolatinya," tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya. Padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kau menambahi ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama." Dengan entengnya Abu Nawas pun membalas, "Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh." Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. "Kurang ajar kau Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak," bentak Tuan Menteri. "Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali," teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas ini. Burung pesugihan. Praktek dukun di kota Baghdad semakin merajalela. Banyak orang yang mendatangi dukun meskipun harus membayarnya dengan tarif yang lumayan mahal. Alih-alih usahanya bisa menjadi sukses, yang ada malah gulung tikar. Meski demikian, tak sedikit orang yang masih mempercayai dukun pesugihan itu. Hal ini membuat Abu Nawas menjadi resah. Maka ia berinisiatif datang ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, rakyat Paduka sekarang banyak sekali yang mendatangi dukun pesugihan. Paduka harus menindak dukun sesat itu," lapor Abu Nawas. Akan tetapi, reaksi Baginda Raja menjadi bumerang bagi Abu Nawas. "Kalau masalah ini aku serahkan kepadamu. Kamu harus bisa menyelesaikannya. Aku beri kamu waktu seminggu untuk menyadarkan rakyatku. Kalau sampai kau gagal, kamu yang akan saya hukum," ancam Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Tapi apa mau dikata, Abu Nawas sudah terlanjur melaporkannya. "Tapi Paduka, kenapa hamba yang menjadi sasaran? Hamba kan hanya melaporkannya," ujar Abu Nawas. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu yang harus bertanggung jawab. Kalau kamu menolak tugas ini, ia akan tetap mendapat hukuman," hardik Baginda Raja. Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun kemudian pamit pulang. Setibanya di rumah,
Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Setelah merenung agak lama, ia pun kemudian mendapatkan ide yang cemerlang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sebuah pasar untuk membeli kandang yang ukirannya sangat indah. Kandang tersebut ia gunakan untuk menaruh burungnya. Kemudian ia sesumbar kepada orang-orang bahwa burung yang ada di dalam kandang bukanlah burung sembarangan. Oleh karena itulah Abu Nawas memperlakukannya dengan penuh istimewa. Setiap hari Abu Nawas membeli minyak wangi yang mahal untuk mengolesi burung miliknya. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja membuat banyak orang penasaran dan ingin mengetahui apa keistimewaannya. Suatu ketika, saat Abu Nawas pulang dari pasar, beberapa orang menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa sih keistimewaan burungmu itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Burung ini istimewa. Nah, istimewanya karena burung ini bisa memberikan uang kepada pemiliknya sebanyak yang diinginkannya." Akhirnya dalam waktu sehari, kabar tentang burung ajaib Abu Nawas langsung membuat gempar seluruh penduduk Baghdad. Ada yang mempercayainya, ada pula yang tak mempercayainya. Dan untuk membuktikan rasa penasarannya, mereka pun berbondong-bondong mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah. Mereka melihat Abu Nawas sedang memperlakukan burungnya dengan penuh istimewa. "Hei Abu Nawas, apa benar burung milikmu ini bisa memberikanmu uang?" tanya mereka. "Katanya sih begitu," jawab Abu Nawas. "Katanya, jadi selama ini burung kamu tidak pernah memberimu uang?" tanya mereka. "Ya, sampai saat ini sih belum. Tapi aku yakin suatu saat dia pasti akan memberiku uang, sebab aku memperlakukannya dengan sangat istimewa," ujar Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, usahamu itu hanya sia-sia. Mana mungkin seekor burung bisa memberimu uang? Percuma saja kamu memberinya minyak wangi yang mahal dan memperlakukannya istimewa. Itu justru akan membuatmu kehilangan banyak uang." Abu Nawas pun kemudian berkata, "Lalu bagaimana dengan kalian? Rela mendatangi dukun pesugihan, menghabiskan uang yang banyak? Apa kalian yakin dengan mendatanginya usaha kalian bisa bertambah sukses? Yang ada uang kalian akan semakin berkurang karena untuk membayar dukun tersebut. Masih mending saya berharap kepada burung, karena bagaimanapun dia tak akan bisa berbohong. Sedangkan kalian, dukun yang kalian datangi itu bisa berbohong, bahkan bisa menipu kalian," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tersadar akan kekeliruannya, dan sejak saat itu mereka sudah tak lagi mendatangi dukun pesugihan. Akhirnya dalam waktu kurang dari seminggu, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Dan seperti biasa, atas keberhasilan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang.